Oke. Ke antara abstrak kelas dan interface. Kedua-duanya mirip. Nah, bedanya apa ya? Nah, oke. Abstrak kelas. Abstrak kelas ini kan sebetulnya kaitannya erat dengan inheritance ya, inheritance dan polimorfisme. Jadi ini yang kalian sudah kerjakan minggu lalu ya, latihan terkait dengan polimorfisme ya, di mana ada metode get area kan pada kelas shape. Nah, get area tersebut diturunkan ya ke semua subkelasnya, sehingga pada circle get areanya beda, pada rectangle get areanya beda, pada silinder juga get areanya berbeda. Nah, namun bisa diperhatikan bahwa minggu lalu saya hanya menyuruh kalian untuk membuatnya seperti ini ya. Jadi public double get area return 0,0. Jadi istilahnya luas daripada shape itu belum bisa kita pastikan. Nah, kenapa belum bisa kita pastikan? Kan sebetulnya yang namanya suatu shape ya, shape itu kan bentuk, kan belum jelas. Kalau misalnya kita udah bilang bentuknya itu lingkaran, kita langsung kebayang gimana cara untuk mencari lingkaran. Tapi bagaimana kalau udah hanya dibilang ada suatu bentuk, ya bentuk 2 dimensi. Bagaimana caranya kita untuk mencari luasnya ya. Jadi kalau kita belum tahu bentuknya seperti apa, kan luasnya belum bisa kita cari. Nah, jadi ya karena belum pasti, istilahnya belum pasti, tapi yang namanya suatu kelas shape itu pasti ada luas. Nah, kan yang kalau kita bilang suatu bentuk pasti ada luas, tapi luasnya itu seperti apa ya? Luas suatu bentuk tadi seperti apa, pada kelas shape sendiri ini belum bisa kita pastikan. Nah, jadi di mana bisa kita pastikan? Pada subkelasnya, ya. Pada subkelasnya tadi barulah metode get area ini bisa pasti, ya, bisa ada implementasinya. Nah, sehingga apa? Ya, sehingga apa? Kita ingin memaksa. Nah, istilahnya kita ingin memaksa semua subkelas, ini kan subkelasnya nih, kita mau paksa semua subkelas, apapun itu subkelas dari shape, supaya membuat metode get area. Nah, jadi pada subkelasnya harus buat metode get area. Nah, sedangkan pada kelas shape sendiri, metode get area-nya itu kita buat belum jelas. Nah, makna belum jelas pada object oriented programming ini adalah abstrak. Ya, jadi ini dia ya yang namanya suatu metode yang abstrak itu bermakna dia tidak ada implementasi. Makna implementasi ini berarti nggak ada coding di dalamnya. Di dalam metode tadi nggak ada coding dan langsung akan diakhiri oleh semicolon. Nah, maknanya apa? Dengan adanya metode abstrak, kita ingin paksa, ya, kita memaksa. Nah, kita memaksa subkelas untuk mengoverride, ya, menimpa atau mengoverride metode yang abstrak tersebut. Nah, kenapa? Karena yang abstrak ini kan belum jelas. Nah, di mana diperjelas? Pada subkelasnya. Ya, jadi pada subkelasnya itulah diperjelas. Nah, kalau suatu kelas ini memiliki metode yang abstrak, maka kelas tersebut haruslah kita buat juga sebagai abstrak kelas. Nah, itu sudah kewajibannya seperti itu. Kalau enggak, ya error waktu kalian buat, ya. Nah, jadi, nah ini ciri-cirinya. Jadi kalau abstrak kelas itu seperti apa? Mirip aja seperti kelas biasa, hanya di depannya nanti ada tambahan kata-kata abstrak. Nah, tapi ya
karena kita menganggap bahwa abstrak kelas ini belum jelas, maka kita nggak bisa buat objek daripada kelas tersebut. Nah, jadi objeknya itu siapa yang buat? Objeknya itu akan dibuat oleh subkelasnya. Jadi memang tujuannya seperti itu, ya. Tujuan daripada kelas yang abstrak ini supaya subkelasnya itu nimpa. Jadi membuat versi yang baru lah istilahnya, ya. Nah, jadi apa bedanya, ya? Apa bedanya dengan inheritance? Nah, kalau inheritance, ini sebetulnya memang betul orang kalau melihat sekilas inheritance ini kok mirip ya seperti kelas, ya kok mirip seperti abstrak kelas biasa, tapi sebetulnya beda. Nah, kalau abstrak kelas dia adalah kelas. Nah, kelas memang cuman di depannya nanti ada kata-kata abstrak. Ya, jadi maknanya siapa saja kelas yang turunan, misalnya kelas A, apapun itu kelas yang merupakan turunan daripada kelas A, ya, maka dia harus membuat yang namanya turunan, kan kita menggunakan kata kunci extend, ya kan? Nah, tapi kalau interface apa? Kalau interface seperti ini. Public, ya, interface, apa namanya ya? Interface, apa ya kita kasih nama? ABC aja lah misalnya. Nah, ada interface ABC. Nah, pada interface ya kita bukan melakukan proses penurunan ya, jadi bukan proses extend ya, jadi bukan turunan daripada ABC, tapi kita melakukan proses yang namanya implement ya, implement. Jadi implement ini maknanya kita menggunakan sifat-sifat yang ada pada ABC. Nah, sifat itu maknanya metodenya. Kita menggunakan metode-metode yang ada pada ABC pada kelas lain. Nah, jadi kalau misalnya ada kelas C misalnya, nah kita mau supaya kelas C ini memiliki sifat-sifat yang ada pada interface ABC. Maka kelas C itu kita buat dia mengimplement ABC. Nah, maknanya apa di sini? Jadi kelas C ini juga memiliki sifat-sifat ya. Dia memiliki sifat yang ada di dalam interface ABC. Kenapa dia ada sifat-sifat ini? Karena implement ini maknanya implementasinya itu di mana? Nah, implementasinya itu letaknya pada kelas yang menggunakan interface ini. Sedangkan di dalam interface itu sendiri, itu hanya berisi metode abstrak. Di dalam interface itu sendiri hanya ada abstrak method. Makna abstrak method adalah metode yang masih abstrak atau belum jelas. Nah, makna belum jelas apa? Nggak ada coding di dalamnya, hanya ada tulisan nama metodenya saja. Nah, di mana metode tersebut diimplementasikan? Di dalam kelas lain yang mengimplement interface-nya. Nah, jadi bedanya seperti itu. Ya, kalau pada abstrak kelas, nah kelas yang abstrak tadi bermakna memaksa subkelasnya untuk mengoverride metode yang abstrak. Nah, caranya supaya subkelasnya mengoverride jelas dia harus sebagai turunannya dulu. Maka keyword yang digunakan adalah extend. Nah, pada interface ya, interface ini isinya itu hanya ada abstrak method saja. Nah, abstrak method. Nah, apakah abstrak kelas ini boleh memiliki metode yang biasa? Boleh. Nah, bagaimana dengan
interface, apakah dia boleh memiliki metode-metode yang biasa yang ada isinya maksudnya ya? Nggak boleh. Nah, itu perbedaan lainnya. Jadi kalau pada abstrak kelas, kan ini, bukan di sini ya. Tulis tadi. Saya lupa saya tulis di mana. Tapi intinya ya, yang namanya abstrak kelas, ya, yang namanya suatu abstrak kelas, dia boleh memiliki metode abstrak dan juga boleh memiliki metode yang tidak abstrak. Bagaimana dengan interface? Nggak boleh. Yang namanya interface cuman boleh punya abstrak metode saja. Ya, jadi hanya ada istilahnya metode itu kan perilaku ya, sifatnya ya. Nah, jadi hanya boleh ada perilaku, tapi di mana perilakunya itu dibuat pada kelas yang menggunakan interface tersebut. Nah, disitulah perilakunya dibuat. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menggunakan apa nih namanya? Keyword implements. Nah, harus kita implements dulu. Itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kan selain itu bedanya antara abstrak kelas dengan interface ini di dalam Java ya, Java ini dia sifatnya single inheritance. Nah, makna daripada single inheritance berarti satu kelas ya, satu kelas dia boleh punya banyak anak. Nah, ada kelas B, C, D. Tapi satu kelas itu induknya hanya boleh satu saja, ya, single inheritance. Nah, jadi gimana caranya kalau misalnya kelas A ini, ya, kelas kelas B, kelas C lah ya, kelas C itu ternyata dia ada memiliki sifat-sifat yang lain. Nah, jadi ada sifat tambahan yang lain yang tidak dimiliki oleh A, sehingga C ini gimana caranya? Dia sudah punya induknya A, kan nggak boleh ya, di dalam Java itu kita nggak boleh memiliki induk yang lain. Nah, ada induknya E misalnya, itu nggak boleh. Nah, jadi caranya gimana? Caranya ada kita buat interface. Nah, interface di mana interface tersebut ya kita implement di dalam C. Nah, jadi secara nggak langsung ya, secara tidak langsung C ini juga sudah memiliki perilaku atau sifat-sifat yang ada di dalam interface tersebut. Ya, jadi bukan turunan ya, bukan turunan, tapi hanya perilakunya saja yang kita buat di dalam kelas C ini. Ya, karena interface ini juga relasinya itu mirip-mirip seperti inheritance ya. Jadi sifat polimorfisme ini bisa kita gunakan juga ya. Jadi makna polimorfisme kan berarti satu variabel bisa menyimpan banyak subkelas ataupun banyak kelas lain yang mengimplement interface ya. Nah, atau satu metode ya, satu metode yang sama itu ternyata bisa beda-beda. Nah, tergantung kepada siapa yang manggil. Nah, itu polimorfisme, ya kan? Kira-kira seperti itu. Apa terlalu panjang atau terlalu malah tambah bingung penjelasannya? Bu. Ya. Saya kan pernah baca, katanya interface itu boleh pakai default method. Itu gimana maksudnya, Bu? Interface default method. Ya, ditambah keyword default gitu depan metodenya. Kalau gitu boleh punya isi katanya. Oh, nah ini, Pak Java ini versinya udah banyak kali ya. Jadi pada awalnya interface memang didesain seperti ini. Jadi memang tidak ada isi, ya, tidak ada isi di mana isinya itu nanti dibuat di dalam kelas yang mengimplementnya. Nah, kemudian pada Java versi keberapa saya lupa. Versi ke-7
Iya, kalau nggak salah Java versi ke-7 itu mulai ada penambahan seperti yang tadi Rifki sampaikan. Jadi ada istilahnya default method, di mana metode tersebut itu ada isi. Nah, makna daripada ada isi, ya berarti isinya nanti itu implementasinya tadi itu secara otomatis juga bisa digunakan oleh kelas lain yang memiliki yang menggunakan interface tersebut. Nah, memang dengan adanya default method tersebut, kesannya ya bertambah lagi antara interface ini dengan abstract class itu mirip. Nah, padahal sebetulnya berbeda tapi konsepnya beda. Ya, konsepnya itu berbeda. Jadi yang satu itu adalah kelas, yang satu itu adalah interface. Nah, itu yang penting perbedaan utamanya. Nah, kalau terkait dengan penggunaannya, ya, penggunaannya itu seperti apa, itu akan tergantung kondisi. Nah, kondisinya misalnya yang tersedia itu adalah berupa abstrak class yang maksudnya kayak gini, yang tersedia mana ya? Kalau terkait dengan yang mana yang akan kita pakai, ya, yang satu adalah abstrak class. Yang satu lagi adalah interface. Yang mana satu, ya kan? Nah, abstrak kelas gunanya memaksa subkelasnya itu mengoverride metode yang abstrak. Nah, kalau kita membuat suatu relasi inheritance, jadi ada kelas A, kemudian dari kelas A ini kita turunkan menjadi kelas B dan kelas C. Ya. Nah, maknanya kalau yang kita buat ini adalah kelas B-nya kita buat, kelas C-nya juga kita buat. Nah, kita buat yang baru. Nah, kita buat yang baru dengan mengubah apa yang ada pada A. Maka yang kita gunakan adalah abstrak class. Nah, sedangkan ya, kalau kita ingin membuat suatu kelas. Nah, kelas ini kita nggak ingin mengubah, kita tidak ingin membuat dia menjadi turunan daripada kelas yang lain. Tapi kita ingin membuat dia memiliki sifat-sifat yang ada pada suatu interface. Ya, contoh misalnya salah satu interface itu adalah comparable, ya. Jadi ada interface yang namanya comparable. Jadi comparable ini nanti ada metodenya compare to, kalau saya nggak salah ya. Nah, jadi ada interface comparable. Nah, kita ingin membuat suatu kelas D ini, ya, objek-objek yang ada di dalam kelas D tersebut nanti bisa kita bandingkan. Ya, bisa kita bandingkan. Nah, tapi kita nggak mau dia menjadi turunan daripada kelas yang lain. Nah, nggak perlu, kita nggak perlu melakukan itu. Nah, tapi kita hanya ingin dia memiliki sifat. Nah, sifat daripada comparable. Nah, caranya gimana? Ya, kita mengimplement saja. Kita implement saja interface comparable ini. Comparable. Nah, sesudah kita implement, maknanya semua metode yang ada di dalam comparable harus kita override. Kita buat versi sendiri sesuai dengan tujuan daripada kelas D ini tadi. Ya kan, kalau terkait dengan mana contohnya interface. Nah, ini kan, nah, contohnya di sini yang saya berikan adalah dua kelas, yaitu kelas garis dengan kelas bilangan bulat. Nah,
kita nggak mau garis itu kita buat turunan daripada kelas yang lain. Kita juga nggak mau membuat bilangan bulat ini adalah turunan daripada kelas yang lain. Ya, kita tidak ingin membuat dia menjadi turunan daripada kelas yang lain. Tapi kita ingin membuat garis dan bilangan bulat ini memiliki sifat yang sama. Ya, sifatnya yang sama. Nah, sifatnya yang ingin kita gunakan di sini adalah bisa dibandingkan. Ya, jadi antara bilangan bulat, ya kan bilangan bulat kalau kita lihat misalnya garis. Garis kan bisa kita bandingkan, ada garis yang pendek, ada yang panjang, bisa saja garisnya sama panjang, ya kan? Bilangan bulat juga seperti itu, antara bilangan bulat misalnya 10 dengan 100 dengan 0. Ya, bisa kita bandingkan. Nah, sehingga dari kelas yang ingin ya, yang garis dengan bilangan bulat tadi yang kita inginkan memiliki sifat bisa dibandingkan, maka kita mengimplementlah interface pembanding ini tadi. Nah, caranya seperti apa? Seperti ini. Ya, jadi public class bilangan bulat implements pembanding. Maknanya apa? Bilangan bulat itu memiliki sifat-sifat ya, harus mengoverride metode-metode yang ada di dalam kelas yang ada di dalam interface pembanding. Mana metodenya? Ini dia metodenya. Ya, jadi implementasinya itu kita buat di sini. Nah, bagaimana dengan garis? Garis juga seperti itu. Loh. Yang garis nggak ada di sini ya. Kelupaan apa saya silap copy nih? Itu adalah latihan ya sebetulnya. Jadi yang garis ini adalah latihan. Nah, latihannya seperti ini, nanti akan kita kerjakan juga. Nah, jadi dengan adanya kelas garis ini, kita nanti akan melengkapi dengan interface pembanding itu seperti apa. Jadi mirip seperti yang bilangan bulat tadi, hanya bedanya ini adalah pada garis. Ya, kira-kira seperti itu. Rifki, sudah bisa dipahami? Baik, makasih Bu.